telur burung ini menetas. Saudaranya yang duluan menetas langsung memberikan makanannya untuk adiknya. Tapi sang adik langsung merampas semua makanan kakaknya. Hingga adiknya pun memaksa ibunya untuk memberikan makanannya untuknya. Kayak maksa gitu, jadi mau gak mau ibunya langsung pergi cari makan. Ibunya pun pergi terbang mencari makanan, dan si adik ini timbullah pikiran jelek. Jika adiknya yang satu lagi menetas, dia tidak mau berbagi makanan. Dia pun sengaja mendorong adiknya ke bawah. Dan dalam waktu yang bersamaan, kakaknya juga didorong. Ibunya yang dari kejauhan melihat ini, paniknya bukan main. Waktu mau terbang ke sarang, ibunya diterkam sama hewan lain. Akibat dari perbuatannya, dia kehilangan orang-orang yang menyayanginya. Terlihat ada seorang pria yang sedang siap-siap berangkat kerja. Ia sarapan lalu berangkat, ketika di jalan ia ditabrak. Keesokan paginya setelah dia bangun, entah mimpi atau tidak, dia melihat dirinya yang sedang ingin berangkat kerja. Kejadian ini sama persis yang dimimpinya. Karena ia bisa melihat dirinya, dia sangat ketakutan. Pas di jalan juga dia melihat dirinya yang ditabrak. Kemudian dia bangun kembali dan ternyata ini bukan mimpi, ini itu kenyataan. Bahkan ada satu arwah lagi yang mirip dengannya. Jadi mereka itu total ada 3, 2-nya itu arwah, 1-nya itu kayak adegan ulang gitu. Dan kejadian tersebut terus-menerus terulang kembali. Yang ngamuk langsung melemparkan jam, dan waktu menjadi lambat kayak slow motion gitu. Dia pun keluar langsung melihat dirinya yang bisa slow motion. Tapi, fun fact guys, dia itu hanya halusinasi. Perempuan ini lagi menari di panggung. Setelah atraksi selesai, ia pun berhenti menari dan pisau-pisau tajam mulai bermunculan di bawah. Mau gak mau si cewek ini langsung menari di atas tali yang bawahnya itu ada pisau. Hingga ia benar-benar jatuh ke bawah guys. Yang ternyata guys, dia masih hidup guys. Dia disembunyikan di dalam sebuah ruangan. Ia pun memberanikan diri untuk kabur. Di celah-celah dia kabur, dia melihat kepala ibunya. Cewek ini langsung ketangkap basah dan langsung dipaksa untuk latihan menari. Tapi guys, ada yang aneh, lehernya itu berdarah. Dan dari raut wajahnya, mukanya menjadi pucat. Menurut kalian kira-kira apa yang udah terjadi sama perempuan ini? Setelah melahirkan anak, ibunya tidak mau kalau dokter itu memotong tali pusar anaknya. Hingga sampai anaknya udah bisa merangkak, tapi tali pusarnya itu masih menyatu dong. Jadi ibunya bisa mengendalikan anaknya dengan cara menarik pakai tali pusar. Saat ibunya belanja ke sana kemari, ibunya tidak takut kalau anaknya hilang karena ada tali pusarnya. Bahkan ibunya jatuh cinta kepada seorang pria, ibunya itu menahan untuk tidak ketemu sama prianya hanya demi si anak. Saat waktunya udah sekolah, ibunya itu mengantarkan anaknya, tapi anaknya menangis. Jadi si ibunya itu membela anaknya dengan cara memaki-maki guru. Saat ia udah dewasa, ia membantu ibunya menjahit baju. Kalau dia kemana-mana pasti dia sama ibunya, bahkan dia berkenalan dengan seorang wanita, ibunya tidak setuju. Hingga anaknya itu udah mulai tua, udah kayak menjadi om-om gitu, dan si mamanya itu udah menjadi nenek-nenek gitu. Hingga pada malam hari, malaikat pencabut nyawa datang dan menggunting tali pusar mereka, dan malaikatnya mengambil ibunya. Sang anak pun sangat kehilangan ibunya. Anak ini hendak sarapan tapi tidak tahu cara mengoles selai pada roti. Ibunya pun membantunya untuk mengoleskan roti. Ayahnya pada saat itu memberikannya hadiah, dan hadiah itu berupa bekal untuk merantau. Di situ ayahnya menyuruhnya untuk merantau, mau gak mau dia merantau demi masa depannya, dan ibunya pun menangis. Nico yang pada saat itu tidak tahu harus bertujuan kemana, bahkan angin membawanya pulang. Seperti biasa, ibunya membantu Nico untuk mengoleskan roti. Ayahnya yang melihat ini langsung marah menyuruhnya untuk merantau. Tapi air hujan yang membuat banjir membuat dia pulang kembali. Keesokan harinya ia tetap disuruh merantau, tapi dia tersesat dan kembali lagi ke rumahnya. Ayahnya mengusirnya lagi, tapi ia kembali pada kesekian kalinya. Hal ini terjadi terulang-ulang kembali. Aduh, gimana mau merantau kalau tidak tahu tujuannya? Ibunya jantungan dan meninggal. Seperti biasa, Nico duduk di meja, tidak ada yang membantunya untuk mengoleskan roti. Nah, mau gak mau dia lakukan sendiri. Ayahnya yang melihat ini seketika bangga dan langsung menyuruhnya untuk merantau. Ketika dia udah keluar dari pintu rumah, ia udah tidak pernah kembali lagi. Sang ayah pun turut berbahagia dan bercampur rasa sedih karena di rumah itu tinggal dia sendiri. Suami mengantarkan istrinya untuk memeras lemak di klinik. Jadi klinik ini tuh adalah klinik memeras lemak wanita. Jadi orang yang gendut itu bisa datang untuk memeras lemak ini. Si suami melihat para staf dan orang-orang di sana itu sangat cantik sekali. Sedangkan istrinya lagi menjalankan prosedur untuk menjadi kurus dengan cara diputer-puter dan juga dimandikan. Dan juga melakukan beberapa terapi ini.
Di step treatment terakhir, si istrinya itu tetap gendut, sementara semua orang itu udah langsing. Sang suami udah tidak sabar untuk melihat istrinya yang langsing. Tapi guys, ketika istrinya keluar, dia tidak kaget guys. Dan suaminya masih tetap mencintainya seperti dulu. Setelah itu pun mereka pulang dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Si babi sangat menyukai telur ayam, tapi tiba-tiba ia jatuh cinta sama ayam. Si ayam ini sangat membuat si babi ini terpesona melihat dia. Untuk mengejar cintanya, si babi mulai deketin si ayam. Dan si babi menahan diri untuk tidak memakan telur ayam. Karena apa? Karena telur ayam dari ayam kan. Singkat cerita, mereka pun pacaran dan ngedate bareng. Di tengah-tengah kencan, si babi tergoda dengan telur ayam. Akan di bioskop dan saat tidur terbayang-bayang telur ayam. Akhirnya ia nekat keluar malam-malam untuk ke restoran makan telur ayam sebanyak-banyaknya. Di sini ia sudah memesan telur ayam yang sangat banyak. Tapi ia tiba-tiba tersadar melihat bunga ini. Lalu ia tidak jadi makan telur ayam. Keesokan paginya si babi membuat sarapan untuk si ayam. Dan endingnya si ayam makin cinta nih sama si babi. Di tengah laut, pria ini terdampar. Malaikat pencabut nyawa akhirnya pun datang. Dan ia menunggu si pria ini. Karena bosan, si malaikat ini mengambil emas harta karunnya. Emasnya itu dilempar ke air, lalu ada sebuah ikan yang menyambar. Sehingga dia kayak main balap-balapan gitu. Pria ini tidak bisa berkata apa-apa, mungkin malaikatnya lagi mogok kerja kali ya. Hingga kapal si pria ini terseret karena si malaikat ini. Terseretnya itu sampai ke darat. Endingnya, malaikat pencabut nyawa ini malahan yang meninggoy. Si cewek lagi ngaca dan dia merasa dirinya itu paling cantik gitu. Ia masuk ke dalam kaca, ke dalam dimensi lain, sehingga membuat dirinya itu body goals dan menjadi cantik. Semua pakaian yang dia pakai menjadi kelonggaran semua. Lalu si cewek ini mengundang mantannya untuk pergi rumahnya. Cuman guys, si cewek ini sangat marah sekali karena si mantannya ini membawa wanita lain. Si cewek yang diajak sama mantannya ini juga lumayan kesal nih, jadi dia memberikan surat kepada si cewek ini. Setelah mereka berdua pergi, dia menangis guys. Ternyata mantannya dulu itu juga sangat jelek sekali, cuman ketika dia udah berubah menjadi ganteng, sifatnya juga udah berubah. Sampai suatu hari si wanita ini mengajak mereka berdua untuk duel. Sampai wanita ini membawa atau memasuki mereka berdua ke dalam kaca. Pada akhirnya si pria ini keluar dari kaca dan menjadi jelek seperti dulu. Kemanakah setelah kita mati? Di surga orang-orang dapat berterbangan seperti bayi kecil ini. Semua orang harus menjalankan perintah malaikat kecil ini. Singkat cerita, malaikat kecil ini tidak mau menerima orang ini. Akhirnya dia membuang orang ini ke neraka. Tapi jin di neraka pun tidak mau menerimanya. Sampai salah satu orang ini dibuang ke suatu tempat. Kita sebut saja ini si Romo. Romo yang melihat ini langsung menghukum iblis dan juga si malaikat. Hingga si manusia ini tersadar dari kuburannya. Gimana guys menurut kalian tentang cerita ini guys?